Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan jawaban atas masalah sehari-hari yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, pemimpin dunia saat ini, yakni berkenaan dengan pada usia berapakah Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menikah. Dalam mulakat resmi pada tanggal 13 Desember 2020, Hadrat Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz telah menyampaikan berbagai riwayat, yaitu dari sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam mengenai usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha pada saat pernikahannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan petunjuk tentang masalah ini sebagai berikut. Kami menemukan banyak sekali perbedaan dalam kitab sejarah, sirah, tafsir, dan hadis tentang usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha pada saat menikah dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha pada saat menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut berkisar antara 6 hingga 16 tahun, sedangkan pada saat Ruksana usianya telah disebutkan berkisar antara 9 hingga 19 tahun. Lalu riwayat-riwayat dari kitab-kitab sahih sitah termasuk hadis Bukhari menyebutkan usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah adalah 6 tahun, dan usianya ketika mubasyirat berhubungan adalah 9 tahun. Akan tetapi jika kita telah riwayat-riwayat tentang usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan kaidah-kaidah ilmu hadis, yakni di dalam riyawah atau riyayah atau dirayah, maka kita akan menemukan bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak memenuhi standar kesahihan. Di antara riwayat-riwayat yang terkait dengan hal ini terdapat 21 riwayat dalam kitab Siyah Sitah, 14 di antara diriwayatkan oleh Hadrat Hisam bin Urwah dan sisanya oleh Hadrat Abu Ubaidah, Hadrat Abu Salamah, dan Hajar Aswad. Sungguh aneh bahwa peristiwa yang sangat penting dan signifikan ini dari segi sejarah dan sirah belum diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang terkemuka. Riwayat tentang pernikahan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha di usia muda pertama kali terungkap pada tahun 1805 Hijriah, setelah berlalunya waktu yang cukup lama sesudah wafatnya Hadrat Hisam dan Hadrat Urwah. Dua orang perawi ini yang meriwayatkan sebagian besar hadis dalam hal ini. Selain itu, Hadrat Hisam dan Hadrat Urwah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di Madinah, dan sedangkan Imam Malik, muhadis terkenal di Madinah, adalah murid Hadrat Hisam ibnu Urwah yang terkenal. Meskipun demikian, tidak ada menyebutkan tentang riwayat ini dalam Muwatta Imam Maliknya. Menjelang akhir hayatnya, ketika Hadrat Hisam bin Urwah kehilangan penglihatannya, daya ingatnya menurun, dan menurut para ahli evaluasi biografi, beliau mulai menderita delusi dan amnesia. Beliau hijrah ke Kufa, dan di sanalah beliau pertama kali menyebutkan riwayat ini. Orang yang kepadanya beliau meriwayatkannya juga membiarkan 40 tahun berlalu setelah wafatnya Hadrat Hisam bin Urwah sebelum beliau meriwayatkannya lebih lanjut. Jadi tidak ada kemungkinan untuk menemukan bukti yang mendukung atau menentangnya. Maka fakta dalam Hadrat Hisam tidak meriwayatkan riwayat ini selama beliau tinggal di Madinah, dan bahwa hal itu disebutkan dalam sebuah buku yang disusun bertahun-tahun setelah kewafatannya, menimbulkan berbagai keraguan atas keasliannya. Ada juga kemungkinan bahwa riwayat ini dibuat-buat untuk memfitnah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, dan Hadrat
Aisyah radhiyallahu anha secara khusus. Hal itu mungkin dilakukan untuk membuktikan bahwa meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk mempelajari setengah keimanan dari istri beliau ini, seseorang tidak dapat belajar tentang keimanan sama sekali dari beliau karena ia dinikahi oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia muda. Ketika Hadrat Aisyah radhiyallahu anha masih bermain dengan gadis-gadis lain, dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW meninggal dunia ketika beliau masih muda. Selain itu, terdapat perbedaan dalam riwayat hadis Bukhari tentang nikah Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam salah satu riwayat, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah SAW menikahinya 3 tahun setelah wafatnya Hadrat Khadijah radhiyallahu anha. Sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hadrat Khadijah radhiyallahu anha meninggal 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, dan kemudian beliau menunggu selama 2 tahun atau mendekati masa tersebut sebelum melangsungkan pernikahan dengan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, maka meskipun para pengumpul hadis telah melaksanakan tugasnya dengan sangat teliti, namun masih terdapat sisi kekeliruan, keraguan. Sebab baru sekitar 100 hingga 150 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, hadis mulai dikumpulkan. Sedangkan umat Islam sudah terpecah-pecah menjadi beberapa golongan dan terjadi berbagai macam perselisihan juga di antara mereka. Demikianlah, di samping perbaikan dan penyelesaian masalah-masalah lainnya, Hakaman Adalan zaman ini Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam juga telah menyelesaikan masalah yang ada dengan cara yang paling baik. Hadrat Khalifatul Masih Waqt selanjutnya menyatakan, meskipun kita memiliki pandangan yang paling baik terhadap hadis, tetapi bagaimana kita bisa menerima sebuah hadis yang bertentangan dengan Al-Quran yang mulia atau bertentangan dengan kehormatan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah masa pengumpulan dan penyusunan hadis, dan meskipun orang-orang itu menyusun hadis setelah banyak pemeriksaan, penelitian, mereka tidak dapat mengambil tindakan yang lengkap dan mutlak dalam hal ini. Itu adalah masa pengumpulan, tetapi sekarang adalah masa untuk peninjauan, pemeriksaan, dan untuk menelitinya. Terdapat di dalam Malfujat volume 9 halaman 471 sampai dengan 472, edisi tahun 1984. Jadi, jika kita menganalisis masalah usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha dari sudut pandang lain, kita bisa mempelajari dari kitab-kitab sejarah dan sirah bahwa keempat anak Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Hadrat Abdullah radhiyallahu anhu, Hadrat Asma radhiyallahu anhu, Hadrat Abdurrahman radhiyallahu anhu, dan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha sendiri lahir sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW secara resmi menjadi utusan Allah Ta'ala atau diangkat Nabi oleh Tuhan. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha juga termasuk dalam daftar Muslim awal yang disusun oleh para penulis biografi. Bagaimana Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bisa dimasukkan dalam daftar Muslim awal jika beliau lahir pada tahun kelima setelah pengangkatan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi? Para ahli sejarah juga telah menulis bahwa Hadrat Asma radhiyallahu anha berusia 10 tahun lebih tua dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, dan bahwa pada saat hijrah Hadrat Asma radhiyallahu anha berusia 27 tahun. Berdasarkan dengan hal ini, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha lahir pada tahun keempat sebelum diangkatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Dan jika kita berasumsi bahwa nikahnya terjadi sebelum hijrah, maka beliau berusia 14 tahun saat itu. Selanjutnya, ada juga sebuah riwayat di dalam hadis Bukhari tentang perang Uhud yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Menurut riwayat tersebut, Hadrat Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha dan Hadrat Sulaim radhiyallahu anha
biasa mengisi kantong air dan membawanya di punggung mereka kepada orang-orang untuk memberi mereka air. Jika Hadrat Aisyah radhiyallahu anha masih kecil, bagaimana mungkin beliau bisa berlarian di medan perang sambil membawa kantung air di punggungnya untuk memberikan kepada para sahabat-sahabat yang terluka? Bagaimana mungkin beliau bisa melakukan tugas ini? Oleh karena itu, ini juga membuktikan bahwa pada tahun 2 Hijriah beliau sudah cukup umur untuk dapat melakukan tugas berat seperti itu di medan perang. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, lebih jauh lagi, fakta ini juga telah tercatat dalam buku-buku sejarah bahwa sebelum pernikahan beliau dengan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bertunangan dengan Hadrat Jubair bin Mut'im, di mana pertunangannya saat itu juga menceritakan bahwa beliau berusia 6 tahun. Ini terutama karena fakta bahwa ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW meminta Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anha, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menikahi Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum itu Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah meminta Hadrat Jubair bin Mut'im untuk mengadakan rustana kepada Hadrat Aisyah dengan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau menerima penolakan darinya, pertunangan itu pun dibatalkan. Saat itulah nikah dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW terjadi. Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminta Hadrat Jubair bin Mut'im untuk mengadakan rustana. Ini membuktikan bahwa Hadrat Aisyah radhiyallahu anha sama sekali belum berusia 6 tahun saat itu. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha sama sekali bukan berusia 6 tahun saat itu. Akan tetapi saat itu beliau telah mencapai usia menikah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, dari penjelasan Hadrat Khalifatul Masih Waqt ini, kesimpulan yang dapat diambil disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu setelah menganalisis dengan cermat riwayat-riwayat tentang usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha dengan cara ilmiahnya adalah bahwa usia beliau pada saat menikah dengan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berusia 13 hingga 14 tahun. Itulah perkiraan usianya yang benar. Dengan demikian usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha pada saat wafatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah 21 hingga 22 tahun, yang merupakan usia yang paling baik untuk menyelesaikan memperoleh ilmu-ilmu agama dari Rasulullah SAW, lalu untuk menyampaikannya lebih lanjut kepada kaum muslimin yang lainnya. Hakaman adalah zaman ini, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah sepenuhnya menolak riwayat yang menyatakan usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha adalah 9 tahun pada saat ia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Hadrat Imam Mahdi alaihissalam ketika menjawab tuduhan yang diajukan di dalam Fath Masih, seorang pendeta Kristen yang merupakan penentang Islam, beliau telah mengatakan, Anda telah menulis tentang pernikahan resmi Hadrat Aisyah radhiyallahu anha yang terjadi pada usia 9 tahun. Pertama, tidak terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan 9 tahun. Tidak pula ada wahyu tentang hal itu. Dan usia 9 tahun tidak dapat dibuktikan secara pasti oleh riwayat-riwayat
yang telah beredar luas atau di dalam akhbar mutawatir. Itu hanya diambil dari seorang perawi saja, bukan perawi-perawi yang banyak, mutawatir. Terdapat di dalam Nurul Quran nomor 2 Rohani Khazain volume 9 halaman 377. Demikian pula pada kesempatan lain Hadrat Khalifatul Masih Waqt telah menyampaikan usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha yang 9 tahun hanya disebutkan dalam perkataan yang sama sekali tidak berdasar. Hal itu tidak dibuktikan oleh hadis manapun maupun oleh Al-Quran Karim sendiri. Terdapat di dalam Arya Daram. Demikian pula dalam kesempatan lain Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam juga telah menegaskan usia Hadrat Aisyah radhiyallahu anha yang 9 tahun hanya disebutkan dalam perkataan yang sama. Hanya disebutkan dalam perkataan yang sama sekali tidak berdasar. Hal itu tidak dibuktikan oleh hadis-hadis manapun maupun oleh Al-Quran sendiri. Terdapat di dalam Arya Dahram Rohani Khazain volume 10 halaman 64. Singkatnya, semua riwayat yang menyebutkan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berusia 9 tahun pada saat pernikahannya harus ditinjau ulang dan diteliti lebih lanjut. Entah para perawi telah membuat kesalahan yang tidak disengaja di dalamnya, atau para perawi yang datang kemudian telah menyisipkannya. Sebuah kajian mendalam terhadap kitab-kitab sejarah dan sirah dengan jelas mengungkapkan bahwa Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berada pada usia yang tepat dan paling sesuai pada saat pernikahannya. Usia di mana merupakan kebiasaan bagi kaum Quraisy untuk menikahi putra dan putri mereka. Pernikahan ini bukanlah pengecualian khusus atau penting bagi norma masyarakat Arab saat itu. Juga tidak keberatan dalam bentuk atau cara apapun, bahkan bagi orang-orang munafik atau orang-orang kafir, bahwa mereka mungkin mengajukan tuduhan terhadapnya, membuat komentar kasar tentangnya, atau bahkan terkejut karenanya. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, khazanah ilmu yang luar biasa dari Imam Zaman Agung di masa ini. Sebenarnya usia berapakah Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menikah? Tadi kita sudah dapat ilmunya. Mudah-mudahan terus kita selalu dibimbing oleh Hadrat Khalifatul Masih, pemimpin Islam dunia saat ini. Inilah satu karunia yang sangat besar kita memiliki khalifah. Mudah-mudahan kita selalu bersiteguh istiqomah, selalu berada di dalam batra Hadrat Imam Mahdi alaihissalam ini. Dan orang-orang yang belum bergabung, mereka dapat dianugerahi karunia untuk bergabung ke dalam bahtera Hadrat Imam Mahdi yang telah dinubuatkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.